Legenda Liverpool Jamie Carragher menyangsingkan Manchester United bisa menjuarai Premier League di musim 2022-2023. Ia menilai United belum cukup tangguh untuk menjadi juara Premier League di musim ini. Carragher menilai karena hanya apik di pramusim tidak menjamin MU bisa langsung juara. Carragher menilai target juara Premier League tidak muluk-muluk untuk musim pertama Ten Hag. Ia menilai Ten Hag hanya perlu fokus untuk membawa MU kembali ke Liga Champions di musim depan. Menurut Jamie Carragher, persaingan untuk 4 besar Premier League musim depan tidak akan mudah. Ia menilai persaingan 4 besar musim ini bakal ketat sehingga MU tidak bisa lengah kalau mereka mau bermain di Liga Champions pada musim depan. Ada update terbaru mengenai spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo. Sang penyerang dilaporkan siap potong gaji sebesar 30% agar bisa meninggalkan Manchester United. Menurut laporan CB Esports, Ronaldo sudah menginstruksikan sang agen agar mempercepat transfernya. Kebanyakan klub keberatan mendatangkan Ronaldo karena ia memiliki gaji 500.000 pound sterling per pekan di MU. Demi memuluskan transfer itu, Ronaldo dikabarkan bersedia mengorting gajinya sebesar 30% agar ia bisa lekas mendapatkan klub baru. Laporan yang sama mengklaim bahwa situasi Ronaldo ini tetap sulit jadi kenyataan. Meski sudah dipotong 30%, gajinya masih cukup tinggi. Bahkan bagi beberapa klub, gaji Ronaldo itu merupakan gaji tertinggi di tim mereka. Jadi, hingga saat ini belum ada klub yang bersedia untuk mengangkut Ronaldo di musim panas ini. Winger muda Manchester United Anthony Elanga sangat antusias dengan kedatangan Christian Eriksen. Ia yakin sang playmaker bisa memberikan dampak yang bagus bagi skuad Setan Merah. Elanga menyanggah anggapan Eriksen sudah habis karena faktor usia dan penyakit jantungnya. Ia menilai sang playmaker masih bisa menghadirkan momen magis bagi Setan Merah. Elanga juga tidak sabar bermain dengan Eriksen. Ia percaya sang playmaker bisa memberikan banyak suplai bola bagus untuk para penyerang. Eriksen saat ini belum bergabung dengan latihan pramusim Manchester United, namun ia akan mulai berlatih pekan depan. Ia akan menyusul skuad MU saat mereka menggelar pramusim di Norwegia. Manchester United termasuk cukup sibuk di bursa transfer musim panas 2022. MU sudah mendatangkan 3 pemain baru. Berikut ini 3 pemain gratisan yang bisa digayat MU di musim panas 2022. Nama pertama, Andrea Belotti. Kontrak Andrea Belotti di Torino berakhir pada akhir Juni. Pemain berusia 28 tahun itu tetap berstatus bebas agen. Spekulasi seputar masa depannya pun terus berlanjut. Pemain asal Italia ini menikmati musim 2021-2022 yang apik. Ia mencetak 8 gol dan mencatatkan 1 assist dalam 23 penampilan di semua kompetisi. Nama kedua, dan Axel Zagadou. MU dikaitkan dengan Axel Zagadou awal musim panas ini, dan sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Setan Merah masih memiliki minat pada pemain Prancis itu. Pemain berusia 23 tahun ini tersedia dengan status bebas transfer menyusul berakhirnya kontraknya di Borussia Dortmund. Zagadou bermain 67 kali di Bundesliga dan 14 kali di Liga Champions. Nama ketiga, Florian Grillitsch. Manchester United diperkirakan akan mengontrak setidaknya 1 gelandang sebelum akhir jendela transfer. Pemain asal Austria itu sebagian besar bermain sebagai gelandang bertahan, hanya membuat 18 penampilan di Bundesliga musim lalu. Absen di akhir musim karena masalah otot. Grillitsch membuat 150 penampilan untuk Hoffenheim sebelum pergi. Manchester United akan menghadapi Aston Villa dalam laga pramusim di Optus Stadium Perth, Australia pada Sabtu 23 Juli 2022. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off jam 16.45 waktu Indonesia Barat. Berikut ini prediksi susunan pemain dan prediksi skor menurut MRF Football News.
Rafael Varane tidak menjalani musim debut yang bagus di Manchester United. Meski begitu, Varane sama sekali tidak menyesal memutuskan bergabung dengan Setan Merah. Musim pertama Rafael Varane di Old Trafford bisa dibilang tidak begitu bagus. Meski demikian, Varane menegaskan bahwa tidak menyesali dengan keputusannya memilih pindah ke Manchester United. Tidak, sama sekali tidak, kata Varane. Dalam sepak bola, Anda harus menantang diri sendiri dan berusaha untuk meningkat. Saya ingin menjalani pengalaman lain setelah 10 tahun di tempat yang sama. Premier League benar-benar fantastis, dan Manchester United adalah klub hebat. Tidak ada keraguan tentang keputusan saya. Manchester United saat ini tengah memulai era baru bersama manajer Erik ten Hag. Rafael Varane merasa sangat optimistis bahwa nasib MU akan cerah di bawah asuhan pria asal Belanda tersebut. Anthony Martial menunjukkan performa yang sangat bagus pada sesi pramusim 2022-2023 Manchester United. Bukan hanya pada laga uji coba, Martial dilaporkan tampil bagus saat latihan. Berikut ini sejumlah alasan yang akan membuat Anthony Martial bisa bangkit dengan keberadaan Erik ten Hag di Manchester United. Alasan pertama, faktor Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo telah memimpin barisan untuk Setan Merah musim lalu, bahkan mencetak 24 gol di semua kompetisi sebagai pencetak gol terbanyak klub. Tetapi beberapa orang merasa masanya sudah habis dan saatnya digantikan pemain lain yang lebih tajam. Sementara Anthony Martial memang menerima banyak kritik di United musim lalu, tetapi sebenarnya itu adalah lebih mengancam pertahanan lawan ketimbang Ronaldo di atas lapangan. Untuk itulah, Erik ten Hag tampaknya lebih memilih menempatkan Martial di barisan depan bersama Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Martial akan jadi pelengkap lini depan mematikan Setan Merah. Alasan kedua, sambutan fans Manchester United. Melihat kiprahnya di pramusim, Martial masih mendapatkan hati bagi para pendukung United. Setidaknya kesempatan masih dapat didapat ex pemain AS Monaco itu. Alasan ketiga, termasuk striker subur. Penampilannya musim lalu memang buruk bagi Martial, namun melihat pada puncak performanya, Martial adalah penyerang mematikan bagi pertahanan lawan. Seperti pada musim 2019-2020, Anthony Martial mampu membungkus 23 gol yang 17 diantaranya di Liga Inggris. Angka yang fantastis baginya bersama MU. Alasan keempat, kebiasaan Erik ten Hag. Faktor lain yang bisa membuat ketajaman Martial kembali di MU adalah soal kebiasaan Erik ten Hag dalam mempertahankan pemain yang di matanya punya kualitas. Ten Hag dikenal mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki anak asuhnya. Alasan yang kelima, kedalaman skuad. Manchester United sebagai tim besar di Inggris tentu memiliki ambisi besar musim nanti. Selain itu, mereka akan memainkan 4 kompetisi berbeda termasuk Liga Eropa. Tentu dengan situasi semacam itu, Anthony Martial akan sangat berguna untuk kedalaman skuad Manchester United saat mengarungi banyak pertandingan. Ia juga sudah membuktikannya di ajang pramusim. Kans Martial bertahan di Old Trafford cukup tinggi, gajinya yang tinggi membuat klub berpikir ulang untuk merekrutnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag memastikan bahwa ia tidak akan memberikan secara cuma-cuma kesempatan bermain kepada para pemain muda. Ia menyebut para pemain muda ini wajib membuktikan bahwa mereka memang layak mendapatkan kesempatan tersebut. Erik ten Hag menyebut bahwa saat ini ia punya prioritas yang lebih penting. Ia harus mempersiapkan timnya untuk bermain di musim 2022-2023 mendatang. Jadi ia harus memaksimalkan kesempatan yang terbatas untuk mempersiapkan timnya. Jadi ia hanya memberikan kesempatan kepada pemain muda yang menunjukkan performa yang apik di sesi latihan. Sejauh ini Ten Hag mengakui bahwa ia cukup puas dengan performa para pemain muda MU. Ia yakin para pemain ini bisa jadi fondasi yang bagus untuk Setan Merah di masa depan. Masih ada tanda tanya mengenai masa depan Cristiano Ronaldo di Manchester United. Penampakan Diogo Dalot memakai kaos nomor 7 pun menambah besar tanda tanya. Dengan Cristiano Ronaldo absen dari skuad Manchester United, tiba-tiba fullback Diogo Dalot kini terlihat memakai kaos nomor 7-nya MU. Hal ini tidak ayal memicu pertanyaan mengingat nomor tersebut adalah milik Cristiano Ronaldo. Diogo Dalot terlihat memakai kaos nomor 7 tersebut dalam sesi latihan The Red Devils di Australia. Yang menarik, pesepak bola asal Portugal itu masih terlihat menggunakan celana pendek nomor 20.
nomornya sendiri. Kaos nomor 7 yang dipakai Dalot di sesi latihan ini tentu bisa diartikan macam-macam terkait dengan spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo. Di sisi lain, bisa jadi pula kebetulan belaka. Apalagi seperti disebut United in Focus, Diogo Dalot dan Cristiano Ronaldo bukan cuma sama-sama berasal dari Portugal, tapi juga dikenal berkawanan dekat. Dan bek kanan itu bisa saja cuma minta izin untuk memakai nomor tersebut sebagai tribut buat rekan satu timnya. Cristiano Ronaldo masih jadi rumor panas di Manchester United. Tapi apa kabar Phil Jones yang waktunya sepertinya akan habis? Masih ingat Phil Jones? Bek tengah ini masih terikat kontrak di MU sampai musim panas 2023. Nama Phil Jones tidak masuk dalam skuad yang dibawa Manchester United dalam tur pramusim. Diyakini bek berusia 30 tahun itu sudah masuk dalam daftar jual setan merah. Dilansir dari Mirror, MU awalnya berminat tawarkan Phil Jones ke klub-klub Liga Inggris. Sayangnya sepi peminat. Apa daya Phil Jones kerap cedera dan sudah lama tidak bermain. Musim lalu cuma mencatatkan 4 penampilan di Liga Inggris. Musim 2021-2022 bermain di tim junior. Dan musim 2019-2020 cuma 2 kali bermain di Liga Inggris. Phil Jones masih terikat kontrak sampai musim panas 2023. Akan tetapi, MU kini sudah punya banyak stok bek tengah yang terbaru Lisandro Martinez dibeli dari Ajax. Phil Jones rumornya akan melanjutkan karir di MLS. Mantan rekannya di MU dulu yang kini jadi pelatih DC United Wayne Rooney kabarnya berminat mendatangkannya. Phil Jones sejatinya jadi salah satu pemain selain David De Gea dan Cristiano Ronaldo yang sempat merasakan polesan Sir Alex Ferguson. Jones dibeli MU dari Blackburn di tahun 2011. Dirinya mengemas 228 penampilan di seluruh kompetisi dan pernah mencicipi sekali juara Liga Inggris.